Konten dapat banyak views, tapi kok nggak ada yang beli? Kok bisa? Di video kali ini, kita bakal bongkar total. Kenapa? Konten kamu rame, tapi nggak ada yang beli jualan kamu. Mari kita mulai pembahasan. Oke, sebelumnya, konten yang rame itu nggak sepenuhnya baik. Jadi kalau dalam konten digital marketing, ada sebuah hal yang kita sebut sebagai R virality, dan ada juga yang namanya S virality. Nah bang, masing-masing itu apa sih bang? Artinya, apa itu R virality? Apa itu S virality? R itu mengacu kepada random. Jadi, random virality. Atau viralitas yang sifatnya itu random. Kayak, yang penting gue sekedar viral. Kalau S, itu adalah strategic virality. Nah, strategic virality dan random virality, ini tuh berbeda banget. Berbeda total. Nah, gue bakal coba jelasin ini artinya apa. Misalkan, gue itu punya 2 konten video. Dua-duanya sama-sama dapat 1 juta views. Masalahnya, konten yang A, ini konten yang A, by the way, ini konten yang B. Konten yang A itu ngasilin cuman 10 penjualan program yang gue jual. Konten yang B itu ngasilin 100 penjualan program yang gue jual. Kenapa bisa beda? Padahal views-nya itu sama. Nah, ini yang disebut sebagai random. Yang A ini itu gue sebut sebagai random. Dan yang B ini adalah strategic. Misalkan gini, okay? Misalkan gue adalah seorang influencer yang menjual program transformasi peningkatan skill komunikasi. Jadi, dalam 30 hari ke depan, lo bakal bisa berbicara dengan lancar, percaya diri, tanpa belibet. Nah, di sana gue ngelakuin marketing melalui konten gue. Okay? Konten yang A, yang dapat 1 juta views, itu adalah konten yang dimana gue pengen ikut tren biar asal sekedar viral doang aja. Dulu tuh misalkan di Instagram ada tuh konten tren yang 1 second reels. Jadi reels yang cuman 1 detik. Kayak misalkan cuman kayak tek, tek, tek. Misalnya kayak gitu. Dan itu gak jelas banget. Paling cuman ada kayak teks biasa doang gitu kan. Jadi misalnya gue bikin konten kayak gitu. Kayak 1 second reels. Gue cuman kayak diam doang. Tek, tek, tek. Terus teksnya itu adalah tag dia yang pengen kamu nyatakan perasaan kamu. Misalnya kayak gitu doang. Dan itu mengundang banyak banget interaksi. Jadinya viral. Ya kan kayak orang banyak yang nge-tag pasangannya lah segala macam. Konten yang satu lagi yang viral 1 juta views adalah konten yang dimana gue tuh bikin konten kayak gini. Alumni dari gue kemarin itu lancar komunikasi dalam 30 hari, sembuh dari belibet cuman gara-gara satu hal cuma ini doang dan kamu juga pasti bisa. Hal ini itu adalah, baru gue jelasin. Nah, ujung-ujungnya gue bilang kayak, kalau misalkan kamu pengen juga kayak Mas Aldi, yuk langsung join aja di program kami, terus gue promosiin, singkat doang aja. Nah, bedanya itu apa bang? Bedanya adalah, konten yang A itu gue cuman random, gue cuman asal viral doang aja. Oke, gue dapat 1 juta views. Konten yang B itu dapat 1 juta views, tapi yang nonton itu sesuai dengan target market gue banget. Dan ini 2 hal yang berbeda total. Bang, terus take away-nya, kuncinya itu apa bang bagi gue? Gue bakal nanya ke lo. Kalau lo bikin konten, siapa orang yang kemungkinan akan beli program, produk, jasa, atau apapun yang lo jual? Pertanyaan gue adalah, apakah konten yang lo ciptakan sudah sesuai untuk mencapai orang-orang ini? Kalau misalkan gue jualan tentang komunikasi, kalau gue bikin konten, joget-joget di TikTok gitu kan, ikut-ikutin tren, apakah yang nonton itu adalah orang yang pengen komunikasi? Belum tentu. Nah ini yang jadi masalah. Ketika konten lo nyasar ke market yang lo nggak pengen tuju. Ini yang berbahaya total. Oke bang, tapi kan gue itu pengen viral bang. Yes, lebih baik lo dapat 1000 views dengan audiens yang tepat
daripada 1 juta views dengan audiens yang nggak jelas atau nggak sesuai market lo. Malah yang 1 juta views ini bisa membahayakan brand lo banget. Nah makanya kuncinya adalah bikin konten yang sesuai dengan target market yang pengen lo tuju. Bukan viral sembarangan.